Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan, ketemu lagi di obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Hari ini kita akan membahas tema transformasi LAN, struktur dan kinerja. Telah hadir bersama kita Deputi Bidang Penjaminan Mutu, Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara, Ibu Dr. Randa Armi Winarti, MSI. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Ibu, transformasi lembaga administrasi negara ini kan timbul dari adanya perubahan SOTK, struktur organisasi dan tata kinerja yang ada di lembaga administrasi negara membuat kedeputian ini ada akhirnya. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu oleh kawan LAN terkait dengan implementasi dari transformasi Bu yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara. Dan ini semua kan terjadi karena harus terjadinya penyesuaian di organisasi ini. Dan menurut Ibu sebagai deputi yang membidangi 2 direktorat di bawah Ibu, apa yang menjadi perubahan paling signifikan atau apa pembeda antara deputi bidang ini dengan deputi bidang lainnya? Baik, jadi tadi disampaikan ya bahwa terbitnya Perlan nomor 1 tahun 2025 tentunya membawa transformasi perubahan untuk lembaga administrasi negara. Ya, tidak hanya struktur tetapi tugas fungsi dan juga arah kebijakan. Nah, tentunya banyak tantangan yang dihadapi gitu ya, karena perubahan paradigma dari training ke learning dan juga kemajuan teknologi, informasi, globalisasi dan juga tuntutan perubahan di dalam undang-undang ASN dan juga kebijakan pemerintah yang ada saat ini gitu. Dan tentunya transformasi yang cukup mendasar di dalam perubahan struktur yang ada di lembaga administrasi negara adalah adanya satu kedeputian, dibentuknya kedeputian khusus yang menangani penjaminan mutu, pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN gitu. Dan dengan dibentuknya kedeputian ini tentunya kita mempunyai tugas gitu yang lebih gitu ya, bagaimana pelaksanaan penjaminan mutu, pengembangan kapasitas dan pembelajaran termasuk pengendaliannya harus diperkuat gitu ya, harus diperkuat dan ditingkatkan. Oke, melanjutkan dari yang Ibu sampaikan bahwa terdapat 2 direktorat ya Ibu, yakni Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran. Mungkin Ibu bisa sampaikan apa perbedaan signifikan atau mungkin tugas dan fungsi masing-masing direktor ini? Ya, jadi 2 direktorat ini berbeda. Jadi intinya secara utuh ya, kedeputian penjaminan mutu itu melakukan quality control. Nah, quality control itu untuk memastikan bagaimana lembaga-lembaga pelatihan itu bisa memenuhi standar yang ada. Itu di quality controlnya. Sedangkan di kedeputian Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran adalah di quality assurance-nya. Gitu, lebih ke quality assurance. Bagaimana memastikan atau pengakuan terhadap proses dari quality control yang sudah dilakukan di Direktorat Pengembangan Kapasitas. Ya. Berarti yang satu direktorat melakukan QC, quality control, yang satunya memastikan bahwa yang sudah di quality control ini terjamin. Ya, melalui quality assurance. Baik. Seperti itu. Apa peran 2 direktorat ini, Bu, ya, untuk lembaga administrasi negara? Ya, jadi 2 direktorat ini kita kaitannya dengan tugas dan fungsi LAN di dalam pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran gitu. Jadi 2 direktorat ini sama-sama yang saat ini berkolaborasi untuk memastikan kebijakan untuk penjaminan mutu, pengembangan kapasitas dan pembelajaran gitu. Jadi kegiatannya juga berbeda gitu ya. Saat ini di Direktorat Pembelajaran Pengembangan Kapasitas itu saat ini sedang menyelesaikan kegiatan gitu ya, melaksanakan kegiatan khususnya bagaimana dia peningkatan kualitas pengembangan pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi melalui
kita sedang memperbaiki tata kelola lembaga-lembaga pelatihan. Kita sedang melakukan modernisasi terkait dengan data Bangkom, dan juga kita ingin memastikan bahwa hasil-hasil pelatihan itu bisa memberikan dampak. Nah, tahun ini kita sedang mempunyai kegiatan untuk kegiatan evaluasi pasca pelatihan yang dilakukan secara nasional. Oke. Gitu. Ada satu hal yang menarik Bu yang saya tangkap di sana, ada modernisasi tata kelolanya. Yang dimaksud dengan modernisasi mungkin Ibu dapat sampaikan ke kawan seperti apa Bu bentuknya? Ya, jadi selama ini mungkin sebelum ada kedeputian ini kita hanya fokus ke akreditasi gitu loh ya. Tetapi kita sekarang untuk bisa menghasilkan kualitas dari proses pembelajaran, proses pengembangan kapasitas pembelajaran, kita harus memperbaiki tata kelola yang ada di seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi ya. Bagaimana kita memastikan SDM-nya, bagaimana kita memastikan sarana prasarananya gitu ya, bagaimana kita memastikan hasilnya gitu. Nah, ini tata kelola ini yang terus kita perbaiki melalui instrumen kebijakan yang kita lakukan, melalui evaluasi, melalui monitoring yang terus kita dorong gitu untuk setiap lembaga pelatihan itu mampu menyelenggarakan program pengembangan kapasitas yang lebih maksimal seperti itu. Yang nantinya outputnya akan menghasilkan ASN yang berkinerja lebih prima seperti itu ya, ya, Bu, ya, ASN yang berkualitas gitu ya, yang harapannya bisa mendukung memang tidak hanya untuk pencapaian kinerja individu, tetapi organisasi dan bisa support kepada kebutuhan SDM secara nasional. Oke, mensupport kebutuhan SDM secara nasional dan itu tertuang di salah satu Astacita, program RPJMN. Betul sekali. Dan bagaimana Bu kompartemen ini atau kedeputian ini yang Ibu pimpin memastikan bahwa hasil ini atau output dari kinerja ini akan berpengaruh langsung ke Astacita nantinya? Ya, jadi memang kita di dalam tugas dan fungsinya punya peran gitu ya, bagaimana mengendalikan kebijakan untuk pengembangan program-program pengembangan kapasitas dan pembelajaran. Jadi kita ingin memastikan bahwa setiap pelaksanaan dari program pengembangan kapasitas pembelajaran itu ya harus relate, harus sesuai dengan kebutuhan atau harus sesuai dengan Astacita. Ya kan kita ingin menciptakan penguatan kepada SDM yang unggul gitu ya. Jadi kita harus memastikan seluruh program-program pengembangan kapasitas, pengembangan kompetensi ini juga harus sejalan dengan program pemerintah tadi. Ya, kalau tadi Ibu sampaikan bahwa tadinya akreditasi hanya akreditasi saja. Ya, Bu. fokus kan. Sebelumnya kan di kedeputian ini hanya di level eselon 3. Dia fokusnya ya pelaksanaan akreditasi, tetapi kita sekarang sudah secara komprehensif gitu ya, bagaimana kita memperbaiki kebijakannya, tata kelola yang tadi gitu ya, dan memastikan bahwa program pembelajaran output dari pelaksanaan program pengembangan kapasitas ini ya tidak hanya sekedar alumni, tetapi kita memastikan bahwa seluruh proses program pengembangan kapasitas ini ya sesuai dengan standar. Jadi kedeputian penjaminan mutu itu menetapkan standar-standar untuk memastikan program pengembangan kapasitas ini dan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Dan ini lembaga pelatihan ini kan seluruh Indonesia ya Bu? Ya. Tentunya kapasitasnya itu kan besar dan jangkauannya pun sangat luas seperti itu. Kalau sampai saat ini Bu, dengan adanya penerbitan mungkin peraturan atau kebijakan yang baru terkait dengan hal itu, apakah ada kendala tertentu Bu dalam implementasinya atau dalam sosialisasinya? Oke. Ya, jadi memang perlu upaya gitu ya, ada tantangan pada saat kita sekarang diberikan tugas gitu kaitannya dengan penjaminan mutu. Yang penjaminan mutu saat ini mungkin ya penjaminan mutu ini hanya menambah beban gitu ya. Selama ini juga sudah jalan tanpa ada penjaminan mutu gitu. Tetapi kita ingin memastikan ya ujungnya adalah kualitas. Itu kualitas, sehingga kendala-kendala itu pasti ada ya. Bagaimana mungkin secara internal sendiri di kedeputian kami karena anggotanya juga baru gitu, tentunya mesti terus belajar. Nah, dari proses pengembangan penguatan kapasitas internal yang ada di unit kita di kedeputian kami di kedeputian 4 ini, tentunya harapannya juga bisa meningkatkan
bagaimana mindset mereka terkait dengan mutu gitu ya, mutu, budaya mutu, kepemimpinan mutu gitu. Jadi sesuatu yang dapat ditolak ukur seperti itu ya Bu, ya maksudnya harus ada melihat outputnya. ya outputnya. Kita harus jelas gitu loh tolak ukurnya. Jadi mereka juga, karena selama ini beberapa aktivitas juga kita untuk mendorong itu, kita mencoba juga ya melalui kegiatan-kegiatan kita sharing knowledge, apa namanya, kita ya karena kita punya komunitas yang sama ya kaitannya dengan lembaga-lembaga pelatihan itu, kita bersama-sama gitu, menjaga komitmen kita untuk terus menjaga mutu dari program pengembangan kapasitas dan pembelajaran ini bersama-sama gitu ya. Karena selama ini ya mereka hanya ya sudah untuk pelaksanaan pelatihan ya berjalan aja awal, secara rutin gitu ya. Betul, Tetapi apalagi setelah diakreditasi, begitu diakreditasi mungkin ya sudah gitu ya. Perbaikan itu nanti ketemunya ujung pas akreditasi lagi gitu. Tetapi kita ingin memastikan bahwa perbaikan ini berlanjut dan terus menjaga gitu ya. Jadi kita juga secara rutin makanya mengundang. Kita punya kegiatan, punya forum ya, punya kegiatan kaitannya dengan membentuk jejaring mutu. Nah, ya, jadi jejaring mutu yang isinya lembaga-lembaga pelatihan itu untuk kita melakukan sharing knowledge gitu ya, melakukan ya itu tadi community of practices dan juga edukasi mutu ya, ada coaching untuk pendampingan lembaga pelatihan yang kalau kita lihat data misalnya ada masalah, ada hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan di dalam kualitas program pengembangan kapasitas dan pembelajaran. Jadi kalau saya menangkapnya Bu, nantinya direktorat ini atau kedeputian ini memastikan bahwa adanya masukan atau input perbaikan terhadap seluruh lembaga pelatihan itu memang dilaksanakan secara utuh. Jadi bukan hanya sebagai catatan, oh kategorinya A sudah sangat baik, oh sangat baik, seperti itu. Ya berkelanjutan. Betul, betul sekali. Dan nantinya mungkin lembaga pelatihan yang masih kategorinya mungkin di bawah, bisa dengan adanya jejaring lembaga pelatihan tersebut bisa saling melakukan reduplikasi seperti apa sih menjadi lembaga pelatihan yang baik dan sebagainya. Makanya sharing knowledge gitu ya. Kita forum-forum itu juga dilakukan bersama-sama. Koordinasi, konsolidasi dengan lembaga-lembaga pelatihan itu kita dilakukan. Karena tugas kedeputian ini kan tidak hanya tadi quality assurance saja gitu, tetapi quality controlnya ya dengan memastikan itu semua berjalan, apakah sudah sesuai standar dan seterusnya ya, melalui pembinaan yang kita lakukan gitu. Jadi kita ingin memastikan semua berjalan dengan baik sehingga di akhir pada saat ada proses akreditasi ya, akreditasi itu kan ya bentuk quality assurance gitu ya. Ya dia tentunya dengan hasil yang baik gitu. Tantangan apa Bu sekarang yang Ibu atau deputi bidang ini hadapi? Ya tentunya karena ini sebuah transformasi ya, pasti ada momen kritis di mana di situ banyak hal yang harus kita perkuat gitu ya. Selain di internal tentunya juga stakeholder eksternal gitu yang perlu lebih gitu ya untuk kita bisa menjangkau. Nah makanya upaya-upaya dengan strategi-strategi yang terus kita dorong untuk bersama-sama berkomitmen gitu ya, dengan melakukan kolaborasi dengan jejaring mutu tadi, itulah yang terus kita akan lakukan. Jadi kita juga harus perubahan mindset. Memang khususnya ya kaitannya dengan kegiatan akreditasi ini biasanya visitasi atau apa dilakukan langsung. Kita juga menyesuaikan dengan kekuatan dari lembaga pelatihan yang akan diakreditasi. Jadi bisa via Zoom, bisa dengan cara-cara lain gitu ya. Tapi yang pasti selama ini dilakukan by Zoom gitu ya. Tetapi komitmen lembaga pelatihan itu tetap ada. Itu terlihat dari target yang masih tetap tinggi gitu loh. Kita mentargetkan ada 40 lembaga pelatihan untuk yang terakreditasi ini. Selama ini sampai dengan saat ini ada 37 yang sudah kita berproses gitu ya untuk tetap melakukan akreditasi. Ini pertanyaan yang terakhir dan ini sebenarnya pertanyaan yang biasa diajukan tapi
kami ingin tahu juga nih Bu, ini kan deputi yang baru, kedeputian yang baru yang tadi Ibu sampaikan secara jujur bahwa banyak di dalamnya pun pegawai masih saling belajar untuk memahami dan tahu tugasnya. Ibu sebagai deputi sendiri, bagaimana membayangkan deputi ini atau deputi bidang penjaminan mutu pengembangan kapasitas pembelajaran ASN ini seperti apa Bu? Mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan? Saya kira dengan apa ya, kita punya mandat gitu ya di dalam undang-undang ASN ya saat ini ya, kita tetap LAN itu dengan kedeputian ini, saya yakin itu sangat dibutuhkan ya, karena kita tentunya tugas tadi sebagai penjaminan mutu untuk memastikan seluruh program pengembangan kapasitas pembelajaran itu ya memang diperlukan gitu ya. Jadi saya sih sangat optimis gitu ya, termasuk juga semua anggota organisasi yang ada di kedeputian ini khususnya termasuk LAN secara umum, saya yakin gitu, karena ini menjadi tugas yang memang harus kita lakukan untuk memastikan khususnya bagaimana LAN gitu ya punya tetap berkomitmen untuk memastikan tadi sesuai dengan undang-undang pengendalian, pelaksanaan, pembinaan kebijakan teknis gitu ya di bidang pembelajaran dan kapasitas tadi. Jadi saya yakin ya masih sangat relevan dan sangat dibutuhkan. Baik. Gitu. Oke, Ibu, ini obrolan yang sebenarnya cukup banyak, memberikan banyak insight ya Bu untuk saya pribadi, bahwa selama ini mungkin kita mengerjakan sesuatu itu kita tahu targetnya gitu, tapi bagaimana memastikan target itu tercapai dengan quality control atau kontrol tertentu, itu memang sangat dibutuhkan dalam menarik kita tentu menghasilkan target yang sesuai seperti yang kita inginkan. Dan terima kasih Ibu sudah hadir di sini, juga tadi sudah memaparkan begitu banyaknya bagaimana transformasi di deputi yang Ibu pimpin. Semoga kedepannya Ibu semakin bersemangat dalam memimpin deputi ini, Bu. Amin, terima kasih. Kawan LAN, demikian obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan dengan tema berikutnya. Bye.